Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang metode pengoperasian unit PC 400 strip 8, serta kita akan berikan tentang bagaimana cara mengoperasikan unit PC dengan benar. Harapannya, dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkan ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikan karena adalah calon-calon operator yang handal ya. Ya, oke, kalau begitu kita ikuti pembelajaran online dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Ya, sebelum mengoperasikan unit, kita harus periksa kondisi diri kita untuk siap bekerja dan dengan kondisi badan yang sehat ya, teman-teman ya. Setelah itu, kita langsung cek untuk seatbelt. Ketika sebelum mengoperasikan unit, pastikan seatbelt tidak rusak dan masih berfungsi ketika dipakai. Oke, posisikan dengan sempurna. Lanjut, setelah itu buka safety lock lever ketika sudah siap untuk beroperasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk memberikan contoh bagaimana cara menggerakkan boom ya. Kita lihat di contoh, kita lihat teks dan videonya. Oke, teman-teman. Nah, di sini untuk menaikkan boom, posisi tuas yang digerakkan adalah bagian kanan dan lihat pada video itu. Oke, dinaikkan dan turunkan boom secara perlahan untuk pemula ya. Jadi tidak usah terlalu agresif. Oke, selanjutnya kita akan berikan contoh bagaimana cara membuka dan menutup bucket. Caranya sangat mudah sekali dan simple sekali, teman-teman. Oke, gerakan tuas kanan ke kiri dan ke kanan seperti di contoh itu ya, teman-teman ya. Gerakan perlahan dan tetap konsentrasi, teman-teman. Oke, ini tuas bagian kanan ya. Ya, selanjutnya kita akan berikan contoh bagaimana cara menggerakkan arm dari tuas kiri. Kita lihat pada contohnya, teman-teman. Jadi di tuas bagian kiri ini, teman-teman. Nih, perhatikan cara menggerakkan tuas kiri secara perlahan ya, dan perhatikan arah gerak arm pada contoh. Oke. Dalam pelatihan tidak direkomendasikan menggerakkan tuas dengan tergesa-gesa ya. Oke, gerakan tuas kiri ke depan dan belakang untuk menggerakkan arm. Gerakan secara perlahan ya, agar tidak terlalu agresif. Jadi untuk pemula membawa alat berat tidak direkomendasikan untuk menggerakkan secara agresif, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi untuk belajar bagaimana cara melakukan swing kanan dan kiri dengan menggerakkan tuas kiri ke kanan, teman-teman. Oke, tuas kiri digerakkan ke kiri, teman-teman, artinya dia akan swing ke kiri. Nah, ketika akan melakukan swing, sebaiknya kita memastikan bahwa tidak ada orang dan kendaraan di area seputaran unit yang kita operasikan. Nah, pelan tapi pasti. Oke, sekarang kita akan melihat untuk swing kiri. Pastinya tuas kiri digerakkan ke kiri ya, teman-teman ya. Ya, ketika swing selalu perhatikan area sekitar. Usahakan ketika swing melihat spion kanan dan kiri, periksa area sekitar. Kalau tidak ada kendaraan dan benda, kita bisa lanjut untuk melakukan swing, teman-teman. Ya, teman-teman, ada dua jenis pekerjaan dari si ekskavator ini. Pekerjaan yang pertama adalah pengerjaan loading, upper burden, batu bara, subsoil atau topsoil, kayu, serta lumpur, teman-teman. Itu pekerjaan loading ya. Oke, yang kedua pengerjaan general. Ada membuat slope, ada cleaning cool, ada membuat parit, membuat tanggul, install drainase di konstruksi, dan clearing, grappling, dan breaker. Oke, teman-teman, ingat ya, ada dua pekerjaan, yaitu pekerjaan general dan loading. Oke, sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana cara kita menaiki bidang terjal, teman-teman. Kita lihat
Nah, sekarang kita akan memberikan contohnya begini. Tetap konsentrasi, jaga keseimbangan ya. Oke, dikatakan bidang terjal ekskavator naik pada bidang miring lebih dari 30 derajat sampai 45 derajat ketika di area tambang ya. Injak travel pedal dan kurangi kecepatan engine, gunakan kecepatan rendah saat menaiki bidang terjal. Pastikan bucket di depan dengan minimal tinggi kurang lebih 30 cm teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Jangan merubah arah dengan mengoperasikan steering berbelok ke kiri dan atau ke kanan dengan ngejut ya. Jadi jangan ketika kita di sudut ketinggian itu, kita jangan sampai memberikan kejutan di situ. Oke, akibatnya unit akan tergelincir dan kemungkinan unit bisa berubah arah atau berbelok dengan sendirinya karena berat unit itu sendiri yang menggerakkan. Jadi dia bisa muter sendiri dengan bebannya itu ya. Itu teman-teman yang perlu digarisbawahi. Oke, ketika sampai di atas dudukan, pastikan area yang akan kita duduki tidak lembek dan berakibat unit amblas. Jadi pastikan rata dan keras ya. Dicek dulu pakai bucket. Oke, ketika turun dari bidang terjal, tetap waspada dan konsentrasi ya. Oke, begini caranya. Injak travel pedal dan kurangi kecepatan engine dan gunakan kecepatan rendah. Lalu konsentrasi dengan bucket posisi di depan dan melakukan kombinasi arm dan boom. Cara yang simpel dan mudah. Intinya jangan panik dan tetap selalu konsentrasi ya teman-teman. Oke, ini adalah dijing menggali material. Oke, kita kasih urutan dan contohnya teman-teman. Ada syarat rekomendasi dijing yang berkualitas atau dijing yang baik. Jadi begini teman-teman caranya. Posisikan kuku bucket dengan permukaan material membentuk sudut 40 derajat. Tarik bucket ke arah unit dengan menggunakan arm sebagai tenaga utama. Kekuatan penggalian utama itu teman-teman. Ketika material melebihi kapasitas bucket, gerakan arm ke depan atau ke belakang untuk mengurangi material. Jadi seperti itu. Lanjut lagi. Nah, saat menurunkan boom, jangan menghentikan pergerakan secara mendadak agar tidak terjadi beban kejut yang bisa merusak unit. Yang keduanya, saat mengoperasikan arm, jangan mengoperasikan root silindernya sampai full agar hidrolik silinder tidak rusak. Lanjut lagi, saat dijing membentuk sudut, jangan sampai kuku bucket membentur track dan akibatnya nanti juga akan merusak track. Oke, itu teman-teman. Ya, pada saat dijing lagi jangan sampai hose hidrolik dari boom dan bucket terkena tanah. Lanjut, tarik arm mendekat secara perlahan posisi vertikal. Tarik arm ke dalam kombinasi dengan sedikit angkat boom. Setelah itu satu gerakan arm menurunkan boom perlahan sampai menarik bucket perlahan untuk mendapatkan permukaan yang rata. Membutuhkan lantai kerja bisa jadi rata karena kombinasi boom, arm, dan bucket ya teman-teman ya. Jadi ada 3 kombinasi dari boom, arm, dan bucket untuk meratakan lantai kerja. Oke, cukup jelas sekali. Ya teman-teman, tahukah Anda bagaimana langkah-langkah pembuatan tanggul beserta urutan-urutannya? Oke teman-teman, yang pertama rencanakan pembuatan tanggul dengan acuan patok atau info pengawas untuk mengetahui arah pembuatan tanggul tersebut. Jadi ya sesuai arahan dari pengawas ya. Dan posisikan trek searah tanggul yang akan dibuat untuk kelurusan tanggul. Oke, posisi trek menentukan gitu ya. Gunakan material dari bibir bench atau minta material dari DT untuk pembuatan tanggul yang akan dibentuk. Tuh, itu support materialnya dari situ teman-teman. Nah, dan buatlah didudukan atau bench ekskavator dari material tersebut ya.
Buat tanggul dengan mengumpulkan material depan trek, kemudian ditekan sampai padat sesuai dengan ukuran tanggul tersebut. Oke. Di setiap tanggul itu ada ukurannya. Nah, rapikan sisi tanggul dengan punggung baket, teman-teman. Nih, posisinya seperti ini. Setelah terbentuk tanggul dan mendekati trek, perbaiki dudukan belakang dan luruskan arah tanggulnya. Jadi jangan sampai bentuknya seperti ular, bengkok-bengkok. Itu teman-teman. Oke. Selalu konsentrasi dan waspada ketika bekerja. Utamakan keselamatan. Nah, ini adalah foto dari gambar ketika sudah selesai dalam pembuatan tanggul. Yang jelas sih rapi ya, gitu ya, membentuk gitu ya, flat. Oke, tahukah Anda apa yang harus diperhatikan ketika swing? Kita perhatikan di video teman-teman ya. Jadi ketika swing, perhatikan material yang ada di belakang agar ketika swing badan dari unit tidak membentur material dari belakangnya atau undercarriage-nya itu tidak membentur material ya. Perhatikan dari kaca spion dan ingat observasi area kerja agar ketika kita melakukan swing selalu waspada akan material dan benda atau kendaraan yang ada di sekitar kita. Oke. Itu yang perlu digarisbawahi. Lakukan pergerakan perlahan dan selalu hati-hati ya teman-teman ketika akan swing. Jadi ketika swing itu kita memang betul-betul tidak melihat ke belakang ya, tapi kita harus bisa periksa dulu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita akan swing, terlebih dahulu kita maju dulu kurang lebih 1 meter baru kita swing ya, dan ketika dekat dengan material ataupun tebing teman-teman. Oke, dengan skill yang kita persiapkan tidak menjamin keselamatan kita. Jadi periksa kesehatan Anda sebelum Anda bekerja agar konsentrasi ketika mengoperasikan unit. Oke teman-teman, tahukah Anda bagaimana urutan langkah melakukan sloping? Kita lihat di sini dan kita lihat contohnya teman-teman. Jadi naikkan unit ke bench dan bikin dudukan kurang lebih 1,5 kali lebar trek awalnya ya. Nah, pembuatan slope dimulai dari ujung dinding mengarah ke arah jalan naik sebelumnya untuk meminimalkan unit naik turun bench. Jadi itu harus kita atur itu biar kita tidak 2 kali kerja gitu ya. Ataupun naik turunnya itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Harus pakai ting. Nah, perhatikan juga patok dari survei agar mengetahui derajat kemiringan atau crest dan toe slope. Jadi begitu teman-teman. Ya teman-teman, posisikan trek tegak lurus dengan dinding slope. Oke, tetap konsentrasi dan hati-hati teman-teman. Pada pekerjaan sloping ini gunakan kombinasi arm ditarik dan tuas boom didorong maju atau boom turun, serta gunakan punggung bucket untuk membentuk sloping. Ya, ketika posisi sloping direkomendasikan untuk memberi jarak kurang lebih 1 meter dari tebing dan membuat cekungan atau lubang agar material jatuh dari atas tidak langsung terpelanting ke arah kabin unit. Jadi treknya itu ya, ukuran treknya dikasih jarak dari tebing kurang lebih 1 meter. Oke, bekerja dengan langkah yang benar akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal teman-teman. Jadi begini. Contoh sloping itu adalah membentuk sisi miring ya. Sloping itu artinya miring. Oke, tahukah Anda bagaimana langkah-langkah pembuatan parit teman-teman? Kita lihat di video. Hitching atau pembuatan parit adalah pekerjaan general yang tidak menghasilkan produksi teman-teman. Tapi ini perlu sekali diketahui teman-teman. Nah, pekerjaan ini untuk mengarahkan aliran air yang diinginkan dan kedalaman parit harus sesuai sehingga air bisa mengalir ke bawah. Jadi tingginya dari mana, alirannya kemana gitu ya. Jadi jangan sampai nanti airnya mampet gitu ya, nggak ngalir gitu ya.
Dan rencanakan pembuatan parit dengan mengikuti patok dan instruksi dari pengawas untuk mengetahui arah air tersebut. Jadi maunya pengawas itu ke arah air mana dan patoknya di mana, instruksi dengan pengawas lapangan teman-teman. Oke, posisikan trek searah dengan parit. Lalu penggalian dilakukan dengan arah mundur, idler berada di depan. Lalu dijing sesuai kedalaman yang diminta dan buang hasil dari penggalian ke kanan atau ke kiri dan atau dijadikan tanggul atau banwall bisa ya. Jadi hasil tanah yang digaruk itu ditaruh di kanan dan di kiri dibentuk tanggul. Oke, lanjut bagaimana cara menaikkan PC ke lowboy. Kita lihat di sini teman-teman. Ini kita naikkan PC-nya ke lowboy dulu, bagaimana caranya. Oke. Menaikkan unit ke lowboy memerlukan skill dan kehati-hatian ya. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah posisikan trek tegak lurus dengan ram door atau low bed. Nah, posisikan fuel control dial pada posisi 1200 rpm atau lebih dari setengah dari full control dial itu ya. Posisi kaki kiri menginjak atau menempel travel pedal. Nah, lanjut bucket diangkat sekitar 20-40 cm dari landasan. Lakukan pergerakan awal dengan speed rendah. Jangan melakukan steering atau pergerakan kemudi pada saat unit jalan dan pada sudut kemiringan ram door. Pada saat unit berada dilakukan trailer, titik tumpu unit berayun-ayun seperti timbangan. Turunkan attachment perlahan untuk mengimbangi turunnya trek agar unit tidak terbanting. Nah, dan tidak diperbolehkan melakukan manuver di low bed. Setelah unit rata, posisikan sesuai batas yang ditentukan. Ini poin yang harus digarisbawahi adalah jangan melakukan steering ketika berada di sudut kemiringan ram door itu ya. Dan kita berayun-ayun itu jangan melakukan steering ya. Tetap lurus saja. Oke, kita lanjut. Parkir unit di atas lowboy. Nah, posisinya seperti ini ya. Turunkan bucket dan atur posisi bucket sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi insiden saat travel. Nah, posisikan travel pedal ke netral dan aktifkan semua lock lever pada posisi terkunci, lalu matikan mesin. Nah, ganjal trek belakang dan depan gunakan balok atau wheel choke. Jadi seperti itu contohnya. Oke, lanjut bagaimana cara menurunkan unit dari lowboy teman-teman. Ya oke teman-teman, posisikan trek tegak lurus dengan ram door low bed. Posisikan fuel control dial pada 1200 rpm atau lebih dari setengah ya. Posisikan kaki menginjak travel pedal, bucket diangkat serta sekitar 20-40 cm dari landasan. Lakukan pergerakan awal dengan menggunakan speed rendah dan berjalan pelan-pelan. Ya teman-teman, jangan melakukan pergerakan kemudi steering pada saat unit jalan, apalagi pada saat unit berada di sudut kemiringan ram door. Pada saat unit berada di lekukan trailer atau unit berayun-ayun seperti timbangan, naikkan bucket perlahan untuk mengimbangi turunnya trek bagian belakang ke ram door ya, agar tidak terbanting. Jika unit berada di atas kemiringan ram door, jangan sekali-sekali menggerakkan steering ya teman-teman ya. Ya teman-teman, saat bagian belakang unit menuruni ram door, turunkan bucket dan pertahankan ketinggian bucket pada ketinggian 50% atau setengah dari maksimal bucket kalau diangkat ya. Ketika posisi trek diperkirakan meninggalkan ujung ram door kurang lebih 3 kali panjang trek, lakukan manuver dan berjalan untuk melakukan parkir menunggu instruksi dari pengawas teman-teman. Jadi simple aja begitu caranya, mudah dan harus konsentrasi. Ya, bagaimana cara travel ketika agar silinder arm tidak menyangkut saat kita berada di area yang dilintasi kabel-kabel dan ruangan yang tidak berukuran tinggi, teman-teman. Jadi begini caranya. Oke, lipat bucket seperti di video, lalu berjalan pelan-pelan dan waspada apabila di keramaian unit yang beroperasi, teman-teman. Jadi begitu untuk merendahkan wingnya ya. Nah, tetap hati-hati ketika travel. Nah, jarak tinggi lingha ke tanah adalah kurang lebih 30-40 cm ketika akan traveling. Perkirakan seperti itu teman-teman. Oke, untuk traveling dengan posisi boom dan tidak berdiri, jarak dari bucket ke tanah kurang lebih juga
30-40 cm dengan idler di depan. Jadi posisinya seperti itu teman-teman. Oke, dan ketika akan parkir, posisi unit di permukaan rata dan luruskan bucket seperti di video. Nah, seperti itu. Kita cari tempat yang luas dan aman. Oke. Yeay, teman-teman, itu tadi pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill dan pengetahuan serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman? Ternyata belajar metode pengoperasian unit PC400-8 itu mudah aja kok dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita ketika di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.